إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Di saat pada zaman sekarang banyak orang lagi meneriakkan istilah-istilah fikir, kalau tidak sebenarnya Islam jauh lebih dalam dari itu. Islam lebih menonjolkan fikih bukan fikir. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi orang yang bertafaquh, berfikih, bukan orang yang berfikir. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah berikan fikih, kepahaman di dalam agama. Bahkan banyaknya orang-orang yang mempunyai pikiran tapi mereka tidak memahami. Setelah itu dalam Al-Quran sering sekali Allah mengatakan, walakinnahum la yafqahuna haditha, kan tapi mereka tidak faqih dalam firman Allah, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tidak berpikir, kan tapi mereka tidak faqih, tidak mendalami. Menunjukkan bahwa kedalaman fikih lebih jauh, lebih dalam daripada kedalaman pemikir. Jika seandainya berpikir hanya membimbing orang ke dalam Islam, maka fikih membimbing orang ke dalam makna-makna Islam, ke dalam hakikat jauh dalam dari Islam. Nah, yang kita inginkan adalah bertafaquh, mendalami agama. Orang sekarang disibukkan bagaimana orang masuk ke dalam Islam dengan memberikan tentang masalah keindahan Islam, atau sesuainya apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu modern. Dikaranglah di sana buku-buku, ditulislah makalah-makalah, difilmkanlah film-film dan semacamnya agar semua orang tertarik kepada Islam. Di sini kita katakan ada faedah, bukan tidak ada berarti faedah. Kan tapi yang lebih jauh dari itu, apakah orang yang mendapatkan hidayah Islam dengan jalan begitu dia telah mendapatkan Islam yang benar? Belum tahu. Si fulan yang pendeta, dia masuk Islam karena dia mengkaji Al-Quran. Kiranya di luar dugaannya Al-Quran yang dia pelajari tujuannya awalnya adalah menjatuhkan Islam, akhirnya sangat luar biasa. Dia mendapatkan kiranya Al-Quran tidak bisa dikritik dan dibantah, akhirnya memasukkan dia ke dalam Islam. Ditulislah berita-berita bahwa si fulan pendeta ini masuk Islam, dan berita ini bagus. Akan tapi siapa yang memperhatikan masir, ujung-ujung si fulan yang masuk Islam ini, ke Islam mana dia masuk, ke ajaran mana, ke firqah mana? Karena hanya sebatas masuk ke dalam Islam tidak menjamin seseorang masuk surga. Kenapa banyak para da'i-da'i masih memfokuskan dirinya ke dalam masalah zahir Islam, tidak masuk ke dalam masalah hal-hal yang sangat penting di dalam Islam, memberikan hidayah ke dalam Islam, mengarahkan dan menuntun umat yang memang mereka sudah banyak masuk Islam kepada Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang masuk Islam, akhirnya mereka memeluk salah satu sekte dari sekte yang sesat seperti Syiah, seperti Khawarij,
Berapa banyak orang yang telah dituntun ke dalam tuntunan Islam dari preman, dari tidak mengenal Islam sama sekali, akhirnya dia dituntun ke jalan-jalan khawarij. Kenapa? Karena memang banyak dai-dai yang mengarahkan ke dalam Islam, kan tapi tidak ada dai-dai yang menuntunkan kepada Islam yang benar. Menuntun orang ke jalan surga langsung, ini yang sulit dan ini yang langka. Nah, yang lebih parah lagi, adanya sebagian orang yang juga mengajak dai-dai yang langka ini untuk juga tampil ke depan, ikut bersama mereka menerangkan kebaikan Islam. Kita katakan kita tidak anti, kan, tapi mari bersama-sama kita mendalami agama Islam. Kapan kita terangkan kepada manusia tentang iman, hakikat iman, manisnya iman? Kapan kita akan terangkan kepada manusia tentang hakikat Islam, fikih Islam? Kapan kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang sangat mendalam di dalam Islam? Kalau permasalahan kita hanya seputar masalah zahir Islam saja. Ini mengharuskan kita mengetahui hakikat sesuatu tentang masalah Islam. Jalan, oleh itu kita katakan jalan-jalan menuju mendapat hidayah sangat luar biasa, sangat banyak. Seseorang masuk Islam, yang saya maksud seseorang sadar akan Islamnya bisa saja karena musibah ditimpakan, itu salah satunya. Ada saja orang yang masuk Islam atau sadar akan Islam karena yang selama ini dia tahu jalan yang dia tempuh salah, masuk Islam. Kan tapi ribuan orang yang seperti ini setelah masuk Islam, siapa yang mengarahkan mereka kepada ajaran yang benar? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan Rasulullah SAW, tugas beliau begini, mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Sekalipun tarikan Rasulullah SAW supaya orang jangan masuk ke dalam kesalahan dan kesesatan sangat sakit, kan, tapi insya Allah ujung-ujungnya kebaikan. Kebaikan sebagaimana yang ada di dalam hadis ini.